Oke, saya langsung lanjut ke Pak Nirwono. Tadi saya ingin mendalami pernyataan Anda, Pak, yang sebelum jeda ya. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ya ini yang realistis adalah merelokasi warganya. Ya kan, karena kalau memindahkan depo Pertamina itu cukup waktunya lama sekali, terus belum juga pendanaan. Nah, kita misalnya, ini saya permisalan ya, kita pakai opsi misalnya memindahkan depo Pertamina Pelumpangnya itu, Pak. Nah, ini kan kita tahu bahwa depo Pertamina ini kan adalah objek vital ya, memasok 20% kebutuhan BBM nasional ya. Ketika ini dipindahkan, apakah serta-merta depo Pertamina yang saat ini sudah ada, itu akan tetap beroperasi atau saat itu juga bisa berpindah? Harus tetap beroperasi. Harus tetap beroperasi. Ini maksudnya informasi yang perlu disampaikan adalah mau dipindahkannya kapan? Ya. Akhir 2024 misalnya. Berarti kan kita punya waktu 2 tahun, depo tadi juga akan beroperasi. Tetapi dan catatan kami, membangun itu kan juga tidak waktunya singkat. Jadi selama proses pembangunan, ya entah itu 2 tahun, 3 tahun misalnya, berarti ada jeda 2-5 tahun misalnya, depo ini tetap akan beroperasi. Nah, persoalannya, kalau depo ini akan beroperasi, yang perlu diinformasikan kepada masyarakat, apakah boleh masyarakat kembali lagi ke tempat lokasi awal? Karena dianggapnya depo tidak dipindah. Ini penting disampaikan bahwa kalaupun depo nanti dipindah, ini kita perlu waktu loh, ya kan? Selama perlu waktu itu, depo ini tetap akan beroperasi, apalagi tadi Mbak Vita bilang, ini 20% BBM kita tidak di sini. Artinya, harus ada ketegasan pemerintah bahwa warga yang terdampak kebakaran tidak boleh kembali lagi ke lokasi awal. Itu penting untuk memberikan jaminan, karena yang saya katakan, saudara-saudara kita di pengungsian, lebih dari 2-3 minggu pasti akan kembali lagi. Kalau mereka nggak punya tempat tinggal, dia pasti akan kembali ke rumah itu. Padahal rumah itu sudah masuk dalam zona merah. Pak, begini, artinya risikonya apa sih? Kalau tadi kan kita tahu ini objek vital, memasok 20% kebutuhan BBM nasional. Risikonya kalau misalnya, ini kan perspektif umum seperti itu ya. Kalau misalnya depo Pertamina BBM Pelumpang ini dipindahkan gitu, saat itu juga, kan itu nggak mungkin, resikonya apa? Apa berpengaruh terhadap pasokan BBM kita atau gimana? Kalau kita bicara jangka panjang tentu berkait dengan distribusi BBM. Apakah luar daerah mampu memasok 20% tadi setiap hari sesuai dengan kemampuan dari depo Pelumpang? Ini kan juga harus dipertimbangkan, karena bicara nasional, bicara Jabodetabek tidak boleh sampai kekurangan BBM misalnya. Pertimbangan ini harus disampaikan ke masyarakat atas dasar kepentingan nasional yang lebih besar, sementara kita masih mengkaji pemindahan Pelumpang tadi, deponya yang baru, maka depo ini harus tetap beroperasi. Nah, kalau ini boleh dioperasi lagi, maka batasan-batasan tadi tidak boleh kembali, jarak amannya itu tetap harus diterapkan. Karena apa? Selama ini beroperasi, selama yang baru belum dibangun dan ini beroperasi, maka ada kemungkinan, mohon maaf juga, semoga tidak terjadi adanya ancaman kecelakaan lain misalnya, ya. Maka jarak aman menjadi penentu. Nah, ini yang harus segera dioptimalkan kepada pemerintah, jarak amannya berapa, warga yang terdampak berapa, sehingga teman-teman yang di pengungsian akan tahu mereka boleh lagi kembali atau dengan kondisi seperti ini mereka harus pindah ke rusun misalnya. Nah, pilihan ini harus disampaikan, Mas. Ada tempat tujuan berarti ya? Betul sekali. Nanti kita lanjut lagi, tapi kami akan ajak Anda sekali lagi untuk bergabung dengan reporter kami. Kali ini ada Fahada Indi yang akan memberikan informasi langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Indi. Iya, pemirsa, memang saat ini pihak tim DVI dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur ini sudah menerima sebanyak 16 kantong jenazah dan juga di mana salah satunya ini merupakan body part begitu, dan ada 15 jenazah yang data-data antemortemnya ini sudah diterima oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Saat ini tim DVI terus berusaha untuk mengidentifikasi jenazah para korban dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang tersebut. Sudah ada 3 jenazah yang berhasil teridentifikasi, di mana ketiganya ini juga sudah diserahkan ke pihak keluarga, yakni ketiga jenazah yang berhasil teridentifikasi adalah Iriana, perempuan berusia 61 tahun, kemudian juga Fahrul Hidayatullah, laki-laki berusia 28 tahun, dan Muhammad Buhori, laki-laki berusia 41 tahun, di mana ketiganya merupakan warga dari Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Dan tentunya
informasi yang kami dapatkan ini hingga kemarin memang ketiga jenazah yang berhasil teridentifikasi itu berhasil diidentifikasi berdasarkan data sidik jari dan juga rekam medis. Memang sidik jari ini menjadi salah satu metode yang digunakan oleh tim DVI Polri untuk mengidentifikasi jenazah dari para korban. Namun ternyata berdasarkan data yang kami miliki ini hanya 9 jenazah. Maksud kami hanya 6 jenazah yang masih memungkinkan untuk dilakukan identifikasi menggunakan sidik jari. Memang kondisi jenazah yang mengalami luka bakar begitu menjadi salah satu kendala dari tim DVI untuk mengidentifikasi, sehingga tim DVI pun menggunakan metode-metode lainnya. Jika tidak bisa menggunakan sidik jari, maka ada metode lain, yakni dengan menggunakan metode pemeriksaan gigi. Kemudian juga akan mengupayakan ini berdasarkan catatan medis, DNA maupun properti yang diserahkan dari pihak keluarga ke posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Polri ini. Total ada 15 jenazah yang sudah teridentifikasi, 6 diantaranya ini bisa menggunakan sidik jari, namun yang sudah benar-benar teridentifikasi baru 3. Maka dari itu masih ada sejumlah jenazah ini yang masih diupayakan dari tim DVI Polri untuk diidentifikasi supaya bisa segera disampaikan atau dikirimkan kepada pihak keluarga. Dan tentunya masih pihak keluarga ini masih terus mengirimkan begitu data-data seperti catatan medis maupun properti yang bisa dikirimkan ke posko antemortem meskipun jumlahnya ini terbatas. Maka dari itu untuk metode lainnya juga dari pihak tim DVI ini akan mencoba menggunakan pemeriksaan gigi. Seperti itu yang bisa kami sampaikan sejauh ini dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Pak Adaindi mengabarkan informasi langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya. Saya terakhir ke Pak Nirwono, Pak. Ya, Mas Bayu. Kalau misalnya begini, dengan opsi yang tadi sudah kita bicarakan, melihat kondisi sosial lah ya di masyarakat kita gitu. Mungkin kan ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi kalaupun misalnya relokasi kan akan membutuhkan waktu. Iya. Fisiknya dibangun dan lain sebagainya. Nah, bagaimana memberitahu dengan yang bijak bahwa ini adalah langkah terbaik gitu. Betul. Ada 3 tahap yang mesti dilakukan ya. Yang pertama, ini kan dalam tanda petik dalam kondisi masih dalam pasca kebakaran ya. Suasana kebatinannya kan pasti berbeda. Ya. Oleh karena itu tadi tahap pertama, pastikan dulu rumah-rumah yang kemarin terdampak kebakaran tidak boleh dibangun. Artinya di situ jelas mereka tidak akan kembali. Itu kan sudah pasti satu tahap rumah yang akan direlokasi. Kalau dari data sementara tadi kan disebutkan sekitar 120-an ya, hampir 120-an rumah. Berarti kan ada 120 rumah yang tidak boleh dibangun. Itu tahap pertama, berarti kita sudah maju ya. Tahap kedua, tadi yang saya katakan, dalam sosialisasi ini disebutkan bahwa jarak aman sebuah depo dengan pemukiman itu minimal berapa? 50-100 meter, tentu dari pihak Pertamina bisa memastikan. Kalau 100 meter misalnya, berapa rumah nanti di luar yang 120 tadi yang akan terdampak, gitu kan? Yang kemarin tidak kebakar tapi masuk dalam radius 100 meter. 500 meter, berarti kan semakin banyak rumah yang akan didata. Itu tahap kedua. Nah, tahap ketiga yang tidak kalah penting, pastikan mereka akan direlokasi ke rusun Nawa mana, kapan dan bagaimana. Ya. Kalau dalam kondisi sekarang ini ada 2 lokasi yang sebenarnya sudah siap untuk menampung warga yang dalam tempat pengungsian. Satu yang paling terdekat ada di Wisma Atlet Kemayoran, atau bahkan bisa langsung ke rusun Pasar Rumput yang ada di Manggarai. 2 lokasi itu apakah tepat menurut secara kajian master plan-nya ya untuk membangun pemukiman padat penduduk? Ya, kalau dari lokasi hitung-hitungan ya, 2 lokasi tadi bahkan bisa menampung lebih dari 1.000 unit rumah ya. Artinya kalau mau dipindahkan dalam waktu 1-2 minggu ini sudah siap ya. Apalagi rumah susun Pasar Rumput sudah jadi lama, tinggal dioperasikan, yang kemarin digunakan untuk rumah sakit darurat COVID. Artinya secara teknis pemerintah DKI sudah ada tempatnya, tinggal proses pemindahan tadi yang perlu disosialisasikan tadi Mas Bayu. Karena apa? Pemindahan ini kan butuh waktu ya. Kapan, bagaimana, sekolahnya bagaimana, mantap kan terkait dengan sosial tadi itu. Nah, kalau pasti adalah komitmen juga ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau bicara soal misalnya Pak relokasi atau pemindahan untuk warga begitu ya, relokasi warga ke tadi opsinya kan sudah ada 2 lokasi ya. Itu pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan ya untuk kemudian mengatur proses relokasi itu? Ya, kalau tadi dikatakan secara teknis semuanya merupakan warga DKI. Artinya di sini Pemprov DKI bisa sekaligus PJ Gubernur melakukan sosialisasi untuk relokasi tadi. Ya, karena apapun juga tadi mau dipindah nggak dipindah, depo ini tetap akan beroperasi
yang artinya jarak aman tetap harus ditentukan. Mungkin tadi jaraknya kalau tadi panjang mungkin agak dipendekkan, tapi faktor keamanan keselamatan tetap diperhitungkan, depo tetap dapat beroperasi, warga segera direlokasi. Ya. Kalau tadi bicara soal waktu, lebih cepat lebih baik. Karena kita berhitung dengan waktu tadi, teman-teman saudara yang di pengungsian tidak akan bisa bertahan lama di tempat pengungsian. Pilihan cuma dua dia, direlokasi ke rumah susun atau terpaksa kembali ke rumah awal untuk membangun kehidupan awal. Ini yang harus menjadi perhitungan bagi pemerintah. Kalau kembali ke awal, maka kejadian yang sama tadi Mas Bayu bisa ya, kita terjadi. akan terjadi. Ya, amit-amit lah, amit-amit ya, gitu. Tidak akan terjadi lagi gitu. Kira-kira Sekali lagi gitu. Pak Nirwono, terima kasih ya, Mas sudah Bayu, bergabung Mbak bersama Gita. kami pagi hari ini. Nah, kami jeda terlebih dahulu, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.